Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihada linahdiya an hadanallah. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Saudaraku dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Muhammad Herwin Hamzah di channel YouTube Herwin Hamzah. Mudah-mudahan Anda sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bukan hanya sehat jasmani, tapi juga mudah-mudahan kita sehat rohani. Pikiran kita sehat untuk senantiasa banyak mengingat Allah. Hati kita senantiasa berdetak untuk senantiasa taat kepada Allah. Fisik kita sehat untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah untuk para keluarganya, sahabat, kemudian para tabi'in, orang soleh sampai akhir zaman. Saudaraku, di pembahasan buku ensiklopedia Islam Kafah di video yang ke-6 ini kita akan membahas tentang selanjutnya. Yang sebelumnya kita bahas tentang ibadah, makna ibadah sudah, kemudian hikmah penciptaan jin dan manusia, bahwa kita diciptakan oleh Allah jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqnal jinna wal ins illa liya'budun, tidak lain untuk beribadah. Kemudian pembahasan ketiga adalah jalan menuju pengabdian kepada Allah, cinta sepenuh hati dan jiwa, tundukkan patuh mutlak kepada Allah. Kemudian landasan yang membuat kita itu adalah karena kita menyaksikan karunia anugerah kebesaran Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang telah berikan kepada kita, dan kita melihat kekurangan diri kita, sehingga dengan melihat kekurangan kita itulah kemudian melahirkan ketundukan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidakberdayaan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin ibadah di buku penjelasannya adalah tentang manusia yang paling sempurna ibadahnya. Manusia yang paling sempurna ibadahnya ialah para nabi dan rasul. Sebab mereka lah orang yang paling sempurnanya di dalam mengenal dan menghormati Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Kemudian Allah memberikan tambahan yang dianugerahkan kepada mereka, yaitu dengan mengangkat mereka, melantik mereka sebagai utusannya, menjadi menjembatani antara Allah dan umatnya dengan hamba-hambanya. Allah utuslah, Allah angkatlah mereka sebagai utusan-utusan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya mereka memiliki kelebihan daripada manusia-manusia yang lain. Yang mereka diutus untuk menyuruhkan, yang bengkok mereka luruskan, yang salah mereka benarkan, yang lupa mereka ingatkan. Inilah tugas tupoksi, tugas pokok mereka para nabi dan rasul. Makanya mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sehingga mereka memiliki kelebihannya berupa kerasulan mereka dan pengabdian yang khusus. Kemudian setelah itu manusia yang paling sempurna ibadahnya setelah para nabi dan rasul adalah para siddiqin, yaitu orang-orang siddiq, orang yang benar, membenarkan, yaitu generasi-generasi yang senantiasa yakin, percaya kepada Allah dan Rasulnya, sahabat-sahabat Nabi tentunya. Kemudian keluarga-keluarga mereka yang senantiasa membenarkan kerasulan, membenarkan Allah, membenarkan Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul tentunya. Kemudian adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan di dalam mempercayai Allah. Ya, para sedikit ini adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan di dalam mempercayai Allah dan Rasulnya, dan mereka beristiqomah di dalam menjaga hal tersebut. Kemudian tingkatan berikutnya adalah para syuhada, yaitu orang yang mati syahid, yang berjuang karena membela agama Allah, membela Allah dan membela Rasulnya, membela kebenaran tentunya. Kemudian para solihin, orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti, beritiba
menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah. Jadi barang siapa mentaati Allah dan Rasul, termasuk kita ini, ayat ini, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi rahmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu adalah teman sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ingin, barang siapa kita bisa mentaati mereka semua itu, maka kita akan diberi nikmat oleh Allah seperti mereka. Jadi kalau kita mengikuti mereka, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan nikmat kepada kita, sebagaimana Allah telah memberi nikmat kepada para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan berikutnya adalah hak Allah atas hambanya. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh penduduk langit dan bumi adalah bahwa mereka harus mengabdi, harus beribadah tentunya kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukannya, tidak menduakan, tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Jadi dia tidak boleh menyembah yang lain dengan sesuatu pun. Hamba ini harus tunduk, patuh. Dia harus mematuhi semua keinginan Allah Ta'ala. Kalau Allah menginginkan dia hanya beribadah kepada Allah, dia harus tunduk patuh. Kalau dia berdoa hanya kepada Allah, minta kepada aku, kata Allah, dia hanya minta kepada Allah. Dia nggak minta kepada kuburan orang soleh yang udah meninggal. Justru orang soleh yang udah meninggal itu senang didoakan oleh kita yang masih hidup. Kemudian tidak boleh ditentang keputusan Allah, takdir Allah tidak boleh kita menentang. Itu hak Allah kepada hambanya yang harus kita tahu. Saya ulangi sekali lagi, hak Allah yang harus ditunaikan oleh penduduk bumi, langit dan bumi, bahwa mereka harus mengabdi kepadanya. Malaikat, manusia, jin, semuanya harus tunduk, mengabdi, harus beribadah kepada Allah. Karena memang Allah menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Hak Allah kepada hambanya dengan sesuatu pun. Dia Allah harus kita patuhi, harus kita taati, dan kita tidak boleh menentang. Kemudian dia Allah harus selalu diingat. Kita senantiasa banyak mengingat Allah, karena ingat kepada Allah bagian dari ibadah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang cerdas, ulul albab, adalah orang-orang yang senantiasa banyak mengingat Allah. Dalam keadaan dia berdiri, beraktivitas, atau kalau dia tidak bisa, dia dalam keadaan duduk, atau kalau tidak bisa, dia dalam keadaan berbaring. Dia senantiasa ingat kepada Allah, dimanapun, di jalan, di rumah, selalu ingat kepada Allah. Makan, baca bismillah, ingat Allah. Setelah makan, bersyukur atas Allah memberikan makan. Minum, baca doa bismillah. Makan, minum, kalau kita ingat Allah, hasilnya bagus, sehat kita, jarang sakit. Kenapa orang banyak sakit? Barangkali setiap makan lupa kepada Allah. Dalam makanan itu ada kuman, ada penyakit. Dia tidak baca doa. Doa itu, Masya Allah, dahsyatnya doa itu. Baca doa itu menghilangkan kuman mati yang ada di dalam makanan dan minuman. Itu manfaatnya Allah nyuruh kita ingat kepada Allah. Bukan buat Allah, buat kita, buat hambanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat kepada Allah. Dan kita tidak boleh melalaikan, melupakan Allah Subhanahu wa taala.
terus mengingat Allah, baik dalam sholat maupun di dalam luar sholat, di rumah, di kantor, banyak ingat Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, langsung istighfar, astagfirullah. Kemudian Allah harus disyukuri. Ya, harus banyak kita mensyukuri atas anugerah yang Allah berikan. Di dalam surat Ar-Rahman surat ke-55, 32 kali Allah berulang-ulang, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang hendak kamu dustakan? Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun yang bisa kita dustakan. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dari mulai diri kita, keluarga kita, anak kita. Bertahun-tahun Allah berikan kita kesehatan. Siapa yang menjaga kesehatan? Allah. Bertahun-tahun kita mengayuh sepeda. Siapa yang menjaga sepeda kita itu di belakang motor, mobil, berseliweran. Kita nggak ditabrak. Allah yang jaga. Bertahun-tahun kita naik motor. Allah berikan keselamatan. Jarang kita terjatuh, jarang kita menabrak. Siapa yang memberikan keselamatan? Allah. Bertahun-tahun kita membawa mobil kemana-mana. Allah lindungi. Allah lah yang melindungi, yang menjaga. Itu yang harus kita ingat-ingat setiap hari. Bertahun-tahun ibu-ibu masak kompor, nggak pernah meledak, nggak pernah terbakar. Rumahnya tidak terbakar. Ingat siapa itu yang menjaga? Allah. Nah, kenapa bisa dilindungi oleh Allah? Kalau kita sering ingat kepada Allah, berdoa, memohon, Allah lindungi. Kalau puji bagi Allah yang telah memberikan banyak karunia kepada kita. Jadi jangan Allah dilupakan. Karena Allah akan marah kalau Allah dilupakan. Adapun orang yang tidak berbuat sesuai dengan tujuan penciptanya, ada kalanya karena tidak mampu. Jadi ada orang yang dia berbuat sesuatu kehidupannya tidak sesuai dengan tujuan penciptanya Allah inginkan. Ada kalanya orang itu, hamba itu karena tidak mampu atau tidak tahu, teledor, atau bisa jadi lalai. Dia lalai kepada Allah. Kenapa dia bisa lalai? Barangkali terlalu banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lupa. Kalau kita sudah lalai kepada Allah, lupa tidak mau mengingat Allah, maka Allah akan lupakan kita. Kalau Allah sudah melupakan kita, celaka kita. Celaka kita. Nauzubillah, subhanallah. Oleh karena itu, seandainya Allah berkehendak menyiksa seluruh penduduk yang ada di langit dan di bumi ini, niscaya dia akan melakukannya dan mampu melakukannya. Dia tidak pernah berbuat zalim kepada kita, kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Allah tidak pernah semena-mena terhadap mereka, terhadap makhluk-makhluknya. Dan jika dia Allah berbelas kasih kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dibandingkan amal perbuatan mereka. Kadang ada Allah itu, amal seorang hamba tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, baik di mata manusia apalagi di sisi Allah. Tapi Allah sayang sama dia. Barangkali hamba ini ada berbuat sesuatu yang Allah redha. Kalau Allah sudah berbelas kasih, maka berusaha kita untuk berbuat mengundang belas kasih sayang Allah Ta'ala. Yaitu dengan banyak mengingat Allah, banyak mohon ampun, banyak memberikan petunjuk, dan lainnya yang Allah redha kepada kita. Mudah-mudahan kalau Allah redha sama kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah membonceng Nabi SAW di atas keledai yang bernama Ufair. Dan lalu beliau bersabda, ya Mu'az, hal tadrisu haqqallahu ala ibadi wa ma haqqal ibadi ala Allah. Hai Mu'az, tahukah kamu hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa in haqqallahu ala ibad an ta'budu la wala yusriku bih syai'an wa haqqal ibadi ala Allah Allah ya dib min usrika bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya bahwa mereka harus menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sedang hak Allah atas hamba
adalah bahwa dia tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya. Jadi Allah tidak akan menyiksa seorang hamba siapapun, kita, Anda, saya, kalau kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian Muaz berkata, aku berkata, kata Muaz, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku beritahu kabar gembira ini kepada manusia? Kata Muaz, karena senang mendapatkan kabar berita gembira dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, la tubassirhum fikum, la tubassirhum fayatakilu, janganlah kamu memberitahukan kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka bisa jadi akan menggadaikan hal ini. Artinya ketika mendapatkan kabar bagus ini, Muaz pengen, ya Rasulullah, kalau saya sampaikan berita gembira ini gimana? Jadi berita gembira itu adalah Allah nggak akan mau mengazab hambanya kalau hambanya itu tidak mempercayai. Gitu. Nah, Muaz pengen buru-buru nih ngasih tahu, ya Rasulullah, gimana kalau saya kabarin? Katanya, jangan kamu beritahuan kabar ini kepada mereka, karena mereka bisa jadi akan menggadaikan hal itu. Jadi orang-orang itu orang kafir ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempurnaan dalam pengabdian. Yang pertama, setiap manusia mengalami 3 hal secara bergantian, yaitu karunia Allah berdatangan kepadanya, maka ia wajib bersyukur kepadanya. Jadi ada 3 hal yang datang kepada manusia bergantian. Yang pertama, karunia Allah berdatangan kepadanya. Jadi karunia Allah, anugerah Allah, nikmat-nikmat Allah berdatangan, maka kita wajib bersyukur. Jadi kalau Allah memberikan kita nikmat, ya sehat, bisa beribadah, harus bersyukur. Jangan kita sombong, merasa kita paling soleh. Jangan, justru kita bersyukur. Terima kasih Allah, saya bisa salat subuh di masjid. Terima kasih Allah, hari ini saya bisa baca Quran. Terima kasih Allah, saya hari ini bisa salat duha. Terima kasih Allah, saya bisa salat tahajud. Terima kasih Allah, bisa saum Senin Kemis. Banyak orang yang gak bisa salat tahajud, banyak orang yang gak bisa saum Senin Kemis. Nah, kita bisa bersyukur. Jangan kita merasa lebih baik dari orang yang gak melakukan. Bersyukur, ngajak boleh, tapi merasa lebih baik dari orang itu gak boleh. Anda memiliki pemahaman yang baik dalam hal agama, bagus, tapi jangan merasa Anda lebih baik dari orang lain, karena orang lain itu masing-masing punya tahapan-tahapan. Ajak boleh kebenaran, bahwa ini adalah ajaran sesuai sunnah, tapi nggak boleh merasa paling benar. Anda, kita, saya, itu tidak boleh. Itu penyakit hati. Nah, jadi ketika Allah memberikan karunia, anugerah, kebaikan, bersyukur, wajib kita bersyukur. Kemudian dosa-dosa dikerjakannya, maka ia wajib beristighfar, mohon ampun kepadanya. Kita ini tidak luput, kita selalu senantiasa berbuat dosa. Kadang pengen kita berbuat baik, ingin kita tuh nggak berbuat dosa, tapi kadang susah. Susahnya kadang ada aja, besok lah, lusa, minggu depan ada aja. Nah, maka ketika dosa itu kembali menghampiri kita, baik sengaja maupun nggak sengaja, kita mohon ampun, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini dosa macam-macam tingkatannya. Dari mulai dosa yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, sampai dosa yang paling besar yang kita lakukan. Mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Terus istighfar, gempur terus kita dengan istighfar. Mohon ampun, ya Allah, mau bukan hamba karena hamba, ya Allah, ingin menentangmu berbuat dosa ini, ya Allah, karena hamba lemah, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, berilah hamba petunjukmu, ya Allah. Nah, kalau kita terus memohon kepada Allah, Allah tuh Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Allah itu senang memberikan ampunan kepada hambanya, maka ampuni aku, ya Allah. Nah, kemudian musibah, ujian, Allah menimpakan kepadanya, maka ia wajib bersabar. Barang siapa mampu melaksanakan 3 kewajiban tersebut, maka akan bahagia di dunia akhirat. Jadi 3 perkara ini akan datang bergantian, yaitu nikmat, kemudian berlaku lagi dosa lagi, kemudian musibah. Maka ketika 3 hal tadi, karunia wajib bersyukur. Ketika ada dosa, mohon ampun. Ketika Allah datangkan ujian yang gak enak, sakit, bangkrut usaha, kemudian macam-macam lah yang gak senang, istri minta cerai, suami minta cerai, macam-macam lah ujian-ujian datang silih berganti. Maka bencana, banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah, maka bersabar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesempurnaan pengabdian kita.
Kemudian yang kedua, Allah memberikan cobaan kepada hambanya dalam rangka menguji kesabaran dan pengabdiannya. Jadi ujian itu seperti ulangan seorang guru. Allah tahu nih anak ini pintar, maka dites. Supaya guru itu pengen meningkatkan kualitas sang murid. Ada ujian, ada ulangan. Ulangannya lulus bagus nih anak, dinaikin lagi ujiannya, kita ujian per semester. Lalu lagi ujian per 6 bulan. Udah selama setahun lulus. Sama, Allah juga memberikan ujian. Ujian yang Allah berikan bukan hanya susah, kaya juga ujian yang Allah berikan. Anda kaya saat ini, rezeki Anda lancar, berkah, Anda megang jabatan, Anda punya jabatan, punya nama yang bagus, terkenal. Itu ujian. Kalau Anda sombong, angkuh, berbuat zalim terhadap jabatan yang Anda lakukan kepada rakyat, berbuat semena-mena, nanti ada masa jabatan yang Allah tarik. Bukan hanya jabatan yang ditarik, nyawa Anda ditarik sama Allah. Maka di sana Anda akan merasakan, saya termasuk, akan merasakan betapa ngerinya kehidupan setelah kematian. Jadi janganlah berlaku sombong, angkuh ketika kita sedang memiliki jabatan, sedang memberikan nikmat kepada kita. Nah, ketika susah juga demikian. Jangan ketika kita susah, kita malah membenci Allah. Ya Allah, apakah kau yang gak adil? Ya Allah, kenapa gak? Jangan. Allah tuh memberikan ujian itu menguji kita. Siapa di antara kalian yang paling baik imannya? Bersabar aja, astagfirullahaladzim, ya Allah ampun. Kita ingat, kita kembali ke diri, ya Allah, dosa saya masih banyak. Saya mengakui, ya Allah, dosa saya banyak seperti ini. Doa saya beristighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli ya Rabb. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Khalaqtani, kau ciptakan aku, wa ana abduka, wa aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala adika wa adika mastata'tu. Aku berjanji, ya Allah, sesuai dengan kemampuanku. Gitu. Kita akui kepada Allah. Kemudian, ya Allah, nikmat-Mu yang kau berikan kepadaku sangat banyak. Kemudian aku juga mengakui, ya Allah, dosaku banyak. Gitu. Ya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Tidak ada ya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosaku, ya Allah, kecuali hanya Engkau. Maka ampuni dosaku, ya Allah. Nah, kalau kita sudah seperti itu, menyadari kesalahan kita, menyadari kekurangan kita, kemudian kita bersabar atas ujian dan pengabdiannya, maka ujian yang Allah berikan kepada kita sebenarnya bukan siksaan, tapi Allah menginginkan diangkat derajat kita kalau kita orang beriman dan bertakwa. Tapi kalau kita orang yang nggak beriman, kemudian kita jauh sama Allah, bisa juga Allah beri peringatan sebelum Allah cabut dia dari kematian. Atau kalau dia memang udah waktunya habis, ya itu berupa siksaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Mereka berkewajiban untuk mengabdi kepadanya dalam suka maupun duka, senang, susah, suka, duka, silih berganti. Ya, kita harus rela dengan itu semua. Kebanyakan manusia menunjukkan pengabdiannya dalam hal-hal yang dia sukai. Kita kebanyakan mengabdi, senang, beribadah, semangat kalau kita lagi suka, banyak duit. Tapi ketika kita lagi susah, aduh malas, astagfirullahaladzim. Sikap mereka berbeda-beda. Ada orang yang ketika dia misalnya berwudu dengan air dingin ketika cuaca yang sangat panas, ada pengabdian. Juga ketika berwudu di saat yang dingin, menggigil, lagi meriang, itu juga pengabdian. Nah, kecuali kalau lagi sakit masih boleh ada rukhsah keringan dengan tayamum. Menikah dengan wanita cantik adalah pengabdian. Dan sebaliknya, kalau kita dapat pasangan yang gak cantik, gak tampan, ya sabar, diterima. Yang penting baik, soleh, sayang, gitu. Kemudian berwudu dengan air dingin ketika cuaca yang sangat dingin pun adalah pengabdian, sama. Meninggalkan maksiat yang sangat disukai, suka nih kita nih, sukai hawa nafsu, ya pengabdian. Buang yang tidak, yang nggak penting-penting, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu suka, menyenangkan, tapi kita hilangkan, kita hindarkan, itu pengabdian kepada Allah. Bukan karena takut kepada manusia, jadi semuanya karena Allah, orientasinya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, adalah pengabdian. Dan bersabar, menahan lapar, menahan sakit, adalah pengabdian. Akan tetapi keduanya sangatlah berbeda. Nah, barang siapa mampu melaksanakan pengabdian dalam suka maupun duka, susah ataupun senang, maka ia termasuk hamba Allah yang bebas dari kekhawatiran. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini, sebenarnya nggak singkat nih, udah masuk ke 24 menit.
Nah, mudah-mudahan tambah ilmu kita, tambah taat kita sama Allah, tambah dekat kita sama Allah. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita. Kalau terlalu panjang kali ini saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat, anak-anak sehat semua yang mendengarkan ini selalu dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.